Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak teman-teman yang bertanya, Mas, hasil dari Malaysia dan juga Korea itu lebih bagus mana? Gaji antara Malaysia dan juga gaji Korea. Oke. Sedikit batuk saya, sebenarnya belum sembuh total. Namun saya akan tetap memberikan informasi buat teman-teman yang bertanya banyak pertanyaan ya. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang perbedaan antara Malaysia dan juga Korea. Saya sudah pernah bekerja di Malaysia dan sekarang saya bekerja di Korea. Dan ini sedikit pengalaman dari saya untuk pekerjaan di Malaysia. Saya dulu bekerja di kelapa sawit. Kelapa sawit selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun saya dapat apa? Nanti saya akan cek kembali ke masa lalu. Dapat apa saja nanti saya buatkan videonya. Nah, jadi di Malaysia itu saya bekerja di kelapa sawit. Dan 1 bulan itu gajinya saya mendapatkan kurang lebih 1.200 ringgit. 1.200 ringgit Malaysia. Itu kalau waktu itu di tahun 2006 hingga 2011 saya di Malaysia. Itu sekitar 3.000 ke bawah penukarannya. Jadi kalau dirupiahkan 1.200 ringgit itu bisa mencapai sekitar 3.600.000. Itu saya bisa kirim ke Indonesia hanya 2 jutaan. 2 jutaan. Jadi saya buat makan itu sekitar 1.600.000 di sana. Kadang juga 2,5 juta, kadang 2 juta. Seperti itu saya buat kirim ke Indonesia. Itu untuk gaji minimnya ya, minimnya. Kadang juga mendapatkan hanya 900 saja tergantung panenannya. Itu saya yang bahas ini tentang kelapa sawit. Kalau di konstruksi saya belum tahu pasti. Yang jelas apa yang sudah saya alami saja yang saya ceritakan buat teman-teman. Jadi di Malaysia itu mendapatkan 1.200 per bulan. Rata-rata saya bisa menabung 2 juta saja 1 bulan. Nah, sedangkan di Korea kalau di Korea jauh 10 kali lipat dari apa yang sudah saya dapat di Malaysia. Jadi di Malaysia di sini itu saya mendapatkan sekitar 3 juta won. 3 juta won kalau dirupiahkan itu mendapatkan sekitar 33 juta rupiah. Dan saya bisa menabung sekitar 20 jutaan. Jadi 10 kali lipat dari Malaysia hasilnya. Jadi buat teman-teman yang masih muda, saran saya di usia 18 hingga 39 tahun itu lebih baik proses ke Korea. Tidak apa-apa lambat. Modalnya gimana sih, Mas? Modalnya saya nggak punya modal. Tak kasih tahu, saya sendiri waktu itu saya proses ke Korea ini hanya mempunyai uang 4 juta saja. 3 juta sebenarnya. 3 juta. Yang 1 juta ini tabungan saya dari Brunei masih ada. Saya pulang dari Brunei ya untuk proses ke Korea ini. Nanti kalau perbandingan antara Brunei nanti akan saya berikan videonya sendiri. Jadi saya 3 juta ini saya buat daftar 1,5 juta dan 1,5 juta ini saya buat usaha. Buat usaha untuk jualan keliling. Nah, nanti saya buatkan videonya sendiri. Di sini akan saya bahas tentang perbedaan antara Malaysia dan juga Korea. Jadi pekerjaannya gimana, Mas? Pekerjaannya dari segi pekerjaan lebih bagus di Korea. Korea karena kerjanya pabrik, itu bersih di dalam dan kita bisa putih di sini. Buat teman-teman yang kulitnya hitam bisa putih dan kita bisa pindah pabrik. Kalau di Malaysia itu sedikit sulit untuk pindah agent ataupun pindah toke. Kalau dulu di Malaysia saya toke ya. Oke, itu sulit banget. Kalau dapat izin ya bisa pindah, kalau enggak ya enggak. Di Malaysia pekerjaannya lebih susah, berat dibandingkan di Korea, lebih berat di Malaysia. Kalau di sawit lebih berat, sangat berat sekali dibandingkan di Korea. Namun di Korea juga ada pekerjaan yang berat, hampir sama beratnya dengan kelapa sawit. Namun buat saya, kalau di kelapa sawit dibandingkan dengan peleburan yang manual ataupun krom manual, itu saya lebih memilih di kelapa sawit. Karena kelapa sawit itu borongan, sesuka hati kita, bisa kita selesaikan dengan cepat, nanti bisa istirahat. Kalau di Korea, di
peleburan manual ataupun chrome manual itu soro banget, sakit banget, karena bertonton saya sudah melakukan seperti itu. Nanti videonya seperti apa saya buatkan. Ada video saya saat bekerja di pabrik chrome manual. Itu seperti apa sakitnya nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau di Malaysia itu pekerjaannya saya rasa dibandingkan saya sekarang itu lebih berat di Malaysia, karena di Malaysia itu kelapa sawit ya, juga banyak ton yang harus saya angkat di sana. Nah, gajinya gimana sudah saya terangkan, gajinya lebih bagus di Korea 10 kali lipat. Dan prosesnya gimana? Prosesnya lebih mudah di Malaysia. Kalau Malaysia bisa calling visa, jika teman-teman punya kakak ataupun saudara di Malaysia dan tokenya mau ngambil itu bisa calling visa dari Indonesia. Tapi kalau di Korea tidak bisa. Teman-teman punya teman di sini dan minta izin ke Sajang tidak bisa. Prosesnya lebih sulit. Dan sedangkan biayanya gimana Mas? Biayanya lebih murah di Malaysia. Waktu itu saya bisa potong gaji, cuman 1,5 juta bisa sampai Malaysia. Kalau di Korea itu bisa mencapai 20 hingga 30 juta modalnya. Sudah ada videonya di bawah, dari 0 sampai terbang sudah saya jelaskan. Jadi biayanya dari 0 sampai terbang itu sekitar 35 juta saya dulu. Sudah saya buatkan rinciannya, bisa dicek di bawah videonya. Nah, selanjutnya untuk PT-nya gimana Mas? Kalau PT-nya sekarang banyak sekali, Malaysia, baik Malaysia maupun Korea sudah banyak. Kalau Korea bukan PT ya, LPK. Kalau program P2P ikut PT, kalau G2G itu programnya ikut LPK bisa, mandiri juga bisa. Lebih bagus mandiri jika teman-teman pintar untuk belajar bahasanya. Nah, kalau belajar bahasanya gimana Mas? Malaysia tidak usah belajar karena biasanya sama dengan kita. Dan kehidupannya gimana? Kehidupannya lebih nyaman di Korea. Korea itu bebas, nyaman, dan tidak ada banyak kriminal. Sedangkan beda dengan Malaysia. Malaysia itu banyak kriminal karena kita harus berhadapan dengan orang Keling, orang India. Jika orang India itu rese, teman-teman bisa dibantai di sana. Karena saya sendiri sudah pernah berkelahi di Malaysia, ya. Itu banyak ceritanya, nanti akan saya ceritakan di kemudian hari. Nah, selanjutnya yang terakhir teman-teman, bagaimana Mas hasilnya setelah dari Malaysia dan juga Korea? Rasanya lebih mantap di Korea. Jadi buat teman-teman, saran saya lebih bagus di Korea daripada di Malaysia. Buat teman-teman yang usianya masih 18 hingga 39 tahun ya, yang ijazahnya masih SMP. Jadi buat teman-teman tidak ada halangan buat untuk berjuang sukses di usia muda di Korea. Baik di Malaysia, sebenarnya Malaysia juga nggak apa-apa. Kalau saran saya, jika teman-teman tidak punya banyak modal, hanya mempunyai modal 3 juta, datang dulu ke Malaysia 1 tahun atau 2 tahun, kumpulkan modal terlebih dahulu, lalu pulang ke Indonesia, proses ke Korea. Nah, seperti itu saran saya. Jika teman-teman tidak mempunyai modal, caranya seperti itu. Supaya teman-teman nanti ketika proses ke Korea mempunyai modal dan bisa terbang ke Korea. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di antaranya Malaysia dan juga Korea itu sangat beda jauh, 10 kali lipat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.